Kita berdoa, Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan kami lewat iman percaya kepada Yesus Kristus. Pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu, sudah Tuhan, dan bahkan juga sudah memberikan persembahan. Kini kami mau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, lawatlah kami lewat kebenaran firman. Engkau tahu kami di berbagai tempat, di rumah masing-masing, memfokuskan hati dan pikiran lewat ibadah live streaming. Kami percaya bahwa kuasa dan juga berkat-Mu tidak dibatasi dengan jarak, tidak dibatasi dengan kondisi, tapi Tuhan akan terus memberkati. Biarlah lewat pemberitaan firman pada siang hari ini, pagi hari ini, benar-benar kami diberkati. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku yang saya kasihi. Haleluya. Bahkan juga shalom bagi jemaat, sekalipun kita tidak berhadapan secara muka dengan muka, cara fisik, tapi kita berhadapan lewat live streaming ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini akan diberkati oleh Tuhan. Inilah luar biasanya Tuhan menggunakan teknologi untuk bersama-sama kita melihat kebenaran firman Allah. Anda boleh jauh dari saya, tapi kasih Tuhan membuat kita dekat lewat layar yang sedang saudara lihat di hadapan saudara. Nah, untuk itu pagi hari ini firman Tuhan yang mau kita renungkan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 29. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 29. Saya akan bacakan, tapi karena 29 ayat, mungkin saya ambil ada beberapa ayat mulai dari ayatnya. Kalau Bapak Ibu bisa buka Alkitab supaya lebih mendapat berkat-berkat Tuhan dari ayat 20. Nanti kita akan bahas ayat-ayat ini untuk memberkati kita. Saya akan baca dari ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Lalu Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah lalu mengambil orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dalam itu, singa-singa itu menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa dan bahasa, mendiami seluruh bunyinya, bertambah
kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong. Dia mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini kita berada di dalam namanya era new normal. Begitu. Mungkin Bapak Ibu melihat saya pertama kali dengan kondisi adanya COVID-19 ini. Ya, sebelumnya kita sering ketemu, ya, tapi ketika ini sekarang bisa bertemu, melihat muka ditutup pakai masker dan segala macam. Nah, siapa ini? Ya, mungkin saya perkenalkan lagi lah ya. Saya Pendeta Pulman Marbun. Sebagian orang menyebut saya pendeta maco, ya. Pendeta maco bukan karena rupawan, ya, karena saya mukanya pas-pasan. Tapi memang itulah pengalaman hidup yang disebut sering dipakai dijuluki nama pendeta mantan copet, begitu ya. Kalau pendeta Calvin Sinai selalu memanggil, "Oi maco, maco Pak Maco," begitu ya. Karena memang itu pengalaman hidup, ya. Saya lebih bersyukur mantan copet dipakai melayani Tuhan daripada ada orang masih copet tapi mau melayani Tuhan, begitu. Oh ya, oke. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu saya perkenalkan sedikit nama saya. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya diberi tema yang luar biasa. Tema ini yaitu komitmen iman mengalahkan konspirasi. Wah, ini luar biasa temanya, spektakuler sekali ya. Begitu. Dan juga memang cocok karena apa? Di dalam kerajaan Darius saat itu suhu politik sangat tinggi, begitu luar biasa, ya, sehingga ada konspirasi untuk menjatuhkan. Wah, itu ya. Namun saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana komitmen iman mengalahkan konspirasi, ini sangat-sangat benar dialami oleh Daniel pada saat itu. Tentu saudaraku yang saya kasih, apa sebenarnya komitmen itu? Ya, ini memang kata ini sudah begitu sering kita dengar. Kadang-kadang pemahaman terhadap komitmen itu begitu nilainya rendah sehingga kita tidak begitu melihat apa makna sesungguhnya tentang komitmen. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, setidaknya saya bisa melihat dalam definisi komitmen itu ada 3 hal. Komitmen itu adalah janji atau promise atau juga tanggung jawab. Di dalam komitmen ada janji, di mana ikatan janji antara orang percaya kepada Tuhan itulah iman. Mengapa orang Kristen itu diikat dengan 2 janji? Namanya ada perjanjian lama Alkitab, ada perjanjian baru. Sehingga janji ini harus dipegang teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun persoalannya, apapun rintangannya. Karena ini menjadi sebuah komitmen orang beriman. Yang kedua, saya melihat di dalam komitmen seharusnya ada namanya tanggung jawab. Tanggung jawab atau disebut responsibility. Tanggung jawab antara kita kepada Allah sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi kualitas komitmen itu sangat tinggi. Jadi tidak bisa dikatakan aku punya komitmen kepada Allah. Kenyataannya
tidak bisa dibuktikan dari memegang janji. Seperti itu juga dalam sebuah pernikahan. Karena pernikahan dipegang, diikat, namanya sebuah janji di hadapan Allah. Dan ada di dalamnya tanggung jawab. Tanggung jawab mempertahankan iman dalam kondisi rintangan, persoalan apapun. Nanti kita lihat itu terjadi di dalam hidup Daniel. Di dalam komitmen itu ada juga penyerahan atau ikatan yang kuat antara yang kita percayai dengan diri kita sendiri. Nah, baru kita bisa berkata, komitmen iman mengalahkan konspirasi. Untuk itu saudaraku yang saya kasihi, mampukah saudara memiliki komitmen iman seperti yang dimiliki oleh Daniel? Bagaimana dia memegang terus janji itu, maka juga dia bertanggung jawab atas imannya kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa kafir pada saat itu. Dia salah satu petinggi yang diangkat dari orang kafir, dari orang Yahudi atau Yehuda di tengah-tengah kafir. Ini luar biasa. Dan adanya penyerahan hidup. Apa konspirasi itu? Konspirasi adalah pembusukan nama baik. Nama baik dibusukkan supaya nama baik itu hancur. Itu sebuah konspirasi. Konspirasi adalah menjelekkan, memutarbalikkan sebuah fakta. Dan itu menghancurkan masa depan seseorang dan bahkan juga menghancurkan kredibilitas dari orang itu. Dan biasa ini adanya dalam dunia politik. Tapi sekarang bisa juga masuk di dalam gereja. Ada konspirasi untuk menjegal seseorang. Saya pikir di GPSI enggak lah. Biasanya kalau hal-hal mulai sinode gitu ya. Sinodal gitu, kongres begitu ya. Untuk mendapatkan suatu tahta yang paling tinggi. Mulai ada konspirasi, lobi sana, lobi sini. Tidak memadai kemampuan kapasitas. Tapi berani-beraninya akhirnya terjadilah namanya pembusukan nama baik. Yang sesungguhnya dia tidak seperti itu. Baru kita dapatlah. Ternyata mengalahkan konspirasi itu. Mengalahkan kecurangan itu. Hanya komitmen iman. Karena perlu peran Allah menyingkapkan sebuah kebenaran yang dibusukkan oleh orang-orang tertentu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau lihat di sini apa campur tangan Tuhan di dalam iman daripada Daniel untuk menyelesaikan konspirasi ini. Itulah muncul dari ayat 20 sampai ayat 29 itu. Saudaraku, cara Tuhan menolong seseorang itu bisa dua hal. Yang pertama, Tuhan bisa batalkan niat jahat orang kepada kita supaya tidak terjadi. Yang kedua, Tuhan bisa izinkan niat jahat orang itu. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi persoalan itu. Saya berpikir yang kedua inilah yang dialami oleh Daniel.
Tuhan izinkan konspirasi itu terjadi bagi dia. Sampai-sampai Raja Darius mengeluarkan sebuah surat perintah bahwa ketika ada seorang dari petinggi itu menyembah Allah lain, menyembah kedewa lain selain kepada raja, akan dihukum. Bapak Ibu yang saya kasih, ini tidak gampang bagi kita sebagai orang percaya. Apakah Daniel demo berkata, aku tidak bersalah, aku tidak bersalah? Tidak, tapi Daniel dengan ikhlas menghadapi walaupun dituduhkan kepada dia yang tidak-tidak. Ternyata jawaban Tuhan yang kedua ini terjadi. Tuhan izinkan Daniel mengikuti proses itu. Dan di situ Tuhan bekerja. Saya teringat 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan biasa. Namun ketika pencobaan itu melebihi kemampuanmu, Dia akan memberikan jalan keluar untuk kamu mampu mengatasinya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Daniel bukan dimakan singa. Sekalipun Daniel berada di dalam gua singa. Yang dimakan singa adalah lawan-lawan politiknya yang berkonspirasi untuk menjatuhkan Daniel. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini luar biasa. Memang sebuah tema ini menjadi motivasi buat saudara dan saya. Apalagi di dalam kondisi seperti ini. Ibadah live streaming, ada yang di mana, tapi ada positifnya banyak sekali. Ada yang di Sumatera bisa dijangkau, ada yang di luar negeri bisa dijangkau. Selama signal itu bisa menangkap, bisa bersama kita beribadah. Tapi perlu saya sampaikan, saya tidak tahu posisi Bapak Ibu dalam ibadah. Saya katakan ada 2 jenis orang Kristen mengikuti live streaming itu. Yang pertama, ada orang Kristen mengikuti live streaming beribadah lewat live streaming. Tapi ada juga orang Kristen menonton ibadah live streaming. Saya tidak tahu posisi apa, di mana. Saya berharap jemaat GPSI mengikuti ibadah live streaming, bukan menonton ibadah live streaming. Bedanya apa Pak Pendeta? Saya buat pengamatan, bedanya adalah, nanti Bapak Ibu yang di rumah lihat kiri kananmu, nanti baru kau ketahui, oh ternyata kamu itu menonton ibadah live streaming, bukan beribadah lewat live streaming. Caranya gimana? Pertama, kalau dia beribadah, menonton ibadah live streaming, mungkin jam 9 kita ibadah. Tengah 9 dia baru bangun. Lalu dia habis bangun langsung, habis bangun dia langsung melihat jam 9. Lalu duduk pakai celana pendek. Lalu menguap. Lalu melihat-lihat di situ. Kalau enak lagunya bagus puji Tuhan. Kalau enak khotbahnya puji Tuhan. Ketika khotbahnya merasa tidak enak. Lalu dia pergi lagi, tidur lagi. Atau juga lalu duduk di sofa, angkat-angkat kaki, lalu minum kopi, lalu terserah sambil merokok, lalu mengikuti, menonton. Jadi dia lagi menonton kita, bukan beribadah. Pastikan jemaat GPSI tidak ada seperti itu, amin. Lalu senggol kiri kanan, iya ini kamu gak mandi rupanya ya. Iya, pakai kaos, belum mandi, rambutnya kemana-mana, dan segala macamnya. Baru 10 menit, lari ke kamar mandi, datang lagi, lari lagi, pergi lagi kemana-mana, angkat telepon lagi. Betulkah, bukankah ibadah itu menghadap Allah? Betulkah sikap itu menunjukkan sikap menghadap Tuhan? Tidak. Lalu bagaimana Pak Pendeta ibadah live streaming? Ibadah live streaming persis seperti kita ada di tempat ini.
Hanya tempatnya yang berbeda Bapak Ibu. Anda tahu mandi pagi-pagi karena ini mau ibadah. Lalu sederhana saja. Lalu duduk dengan baik. Lalu ada anak, ada semua duduk dengan baik. WL bilang mari kita berdoa semua. WL bilang mari kita berdiri semua. WL bilang mari kita memberikan persembahan semua. Karena apa? Ibadah itu sama seperti kita di gedung ini. Hanya tempatnya yang berbeda. Bapak Ibu enggak seperti yang kedua, yang pertama tadi ya? Enggak ya? Bertobatlah Bapak Ibu. Karena jemaat saya sudah bertobat dari situ. Lalu mereka mengaku, Dewa ya betul Pak, betul ini bapaknya anak-anak ini dan begini dan segala macamnya. Kopi gitu. Iya. Kayak dibuat aja teman mainnya Tuhan itu. Kalau begitu, mari kita besok pakai kaos kutang aja di sini. Ya, biasa-biasa saja. Apa Anda katakan? Pasti bilang, kalau begini nggak benar lagi. Ingat kita bukan menghadap orang petinggi di dunia, tapi menghadap Allah, berseru memuliakan Tuhan. Selayaknya kita beribadah di bait suci. Baru disebut Anda adalah ibadah live streaming, bukan menonton ibadah live streaming. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke tema ini tadi. Konspirasi ini kenapa muncul? Karena suhu politik di mana Daniel mau dinaikkan jabatan. Di pasal 6 ayat 4 di mana Raja Darius, saya bacakan di sini pasal 6 ayat 4, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa, di mana latar belakang daripada peristiwa ini kita tahu bahwa Daniel adalah orang Yehuda, di mana orang-orang Israel pada saat itu sedang berada ditawan di kerajaan dari sini, pembuangan. Namun apa yang terjadi? Raja dengan berani mengangkat salah satunya adalah Daniel. 3 petinggi untuk membawahi ada kurang lebih 60 kerajaan. 60 wakil raja. 120 wakil raja pada saat itu. Lalu satu panglima, satu petinggi membawahi kurang lebih 40 wakil raja. Jadi Daniel membawahi 40 wakil raja. Lalu yang lain-lain. Jadi hanya 3 petinggi pada saat itu. Salah satulah Daniel. Orang buangan. Diangkat menjadi petinggi. Lalu Raja Darius tidak puas. Mau diangkat lagi di dalam ayat 4 itu. Daniel mau diangkat. Di atas semua petinggi itu. Itulah yang membuat suhu politik mulai memanas. Akhirnya muncullah konspirasi untuk menjatuhkan, untuk menjegal, untuk membusukkan nama baik Daniel. Saudaraku yang saya kasihi, kita perlu belajar dari Daniel. Daniel tidak sibuk melayani konspirasi itu. Tapi sepertinya dia berserah diri aja kepada Tuhan. Kadang kita terlalu reaktif terhadap niat-niat jahat orang. Padahal kita lihat, Tuhan tidak batalkan. Tuhan izinkan kok itu terjadi kepada Daniel. Tapi Tuhan tidak membiarkan, itu aja. Biasanya kita lihat di ujung daripada konspirasi itulah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Malah terbalik, Tuhan balikan bukan Daniel yang harus dimakan singa itu, tapi orang-orang yang berniat jahat itulah. Nah, untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus,
Kita tahu konspirasi menjatuhkan Daniel di dalam ayat 5 sampai 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan mendakwa terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi inilah konspirasi itu. Ketika Daniel mau diangkat menjadi posisi yang lebih tinggi lagi, muncul dari dua petinggi konspirasi sampai ke bawah-bawah, sampai ke wakil raja di lobi semua, sampai ke bupati-bupati untuk menjatuhkan Daniel. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, akhirnya dari konspirasi itu diajukanlah suatu namanya SP, surat perintah, dan dimasukkan undang-undang. Dan Darius raja mensahkan itu pada saat itu. Darius tidak melihat konspirasi ini. Akhirnya disetujui. Jika ada seseorang yang termasuk petinggi, kalau menyembah kepada Allah atau dewa selain kepada raja, akan dihukum mati. Hukuman matinya waktu itu adalah dimasukkan dalam gua singa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi. Cara Tuhan menolong orang percaya bisa dua hal. Yang pertama, Tuhan bisa batalkan sebelum terjadi. Tapi juga Tuhan bisa izinkan terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan ada Tuhan menolong dia. Sering kita sampai stres menginginkan Tuhan ingin batalkan. Seakan-akan persoalan menjadi akhir segalanya. Seakan-akan ketika kita mengalami penyakit, seakan-akan menjadi itu sebuah akhir dari segalanya. Ingat, kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan membiarkan saudara mengatasi seorang diri. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lihat dari Daniel ini? Sehingga komitmen imannya itu luar biasa. Sampai bisa mengalahkan, menyingkapkan konspirasi itu. Yang pertama kita lihat, Daniel memiliki kecerdasan yang luar biasa. Memiliki intelijen atau smart, luar biasa. Kalau kita kembali flashback di dalam pasal 1, bahkan diakui di dalam petinggi-petinggi kerajaan Darius itu, bahwa ketika diuji Daniel lebih cerdas berapa kali? 10 kali lebih cerdas daripada orang yang berilmu. Wah, luar biasa itu. Saya bisa 1 kali pinter dari orang-orang paling bodoh. Gitu kan. Biasanya kita kan membandingkan seperti itu. Ya, kita merasa hebat di antara orang bodoh. Tapi Daniel bilang di situ apa? Bukan dia yang menilai, penilaiannya karena ada uji. Coba pada saat itu 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang berilmu. Ini luar biasa Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Dan kecerdasan Daniel ini bukan kecerdasan biasa. Tapi kecerdasannya luar biasa karena apa? Kecerdasannya disebut di sana. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Bapak Ibu, ini bukan kecerdasan akademis. Tapi kecerdasan yang karena hubungannya kepada Tuhan mampu melihat sesuatu yang terjadi sebelum terjadi. Ini dibutuhkan di dalam leadership.
kepemimpinan dia bisa melihat sesuatu sehingga melakukan sebuah terobosan untuk membawa keluar yang dipimpinnya. Makanya raja senang banget. Banyak nubuat-nubuat daripada Daniel. Nubuat itu menyampaikan sesuatu yang akan terjadi sebelum terjadi. Dan memang akan terjadi. Ini kecerdasan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, makanya kalau kita lihat di dalam ayat 19, mereka mencari-cari alasan ya untuk menjatuhkan Daniel. Raja bercakap-cakap ayat 19, saya bacakan di sini. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian tidak didapati setara, yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. 10 kali lebih cerdas. Daniel mampu melihat dari sudut pandang Allah. Ke depan jauh sebelum dia bisa melihat bagaimana kondisi kerajaan Darius. Dan itu sangat dibutuhkan di dalam kepemimpinan sebuah bangsa. Punya visi ke depan. Gereja juga hanya punya visi ke depan. Bagaimana gereja itu supaya tetap eksis sekalipun di dalam krisis yang disebut corona ini. Tidak boleh kita berhenti. Ini kecerdasan yang bersumber dari Allah. 10 kali lebih cerdas. Aduh, luar biasa itu. 10 kali loh itu. Dari antara yang cerdas. 10 kali. Ini kecerdasan dari Allah. Makanya disebut mempunyai roh yang luar biasa. Dari mana itu yang sebut tadi komitmennya. Ada sebuah ikatan janji kepada Allah bahwa tetap tegak berdiri di dalam iman kepada Tuhan. Dan ini luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa Daniel memiliki integritas yang luar biasa. Luar biasa. Saya berpikir memang pertumbuhan iman selaras dengan kecerdasan dan integritas. Jadi kalau orang berkata bertumbuh imannya tapi integritasnya tidak bisa, mumpuni bahaya. Lihat ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi, wah ini rivalnya itu, para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, mencari celah. 2 petinggi dan juga wakil-wakil raja, berarti 1 petinggi tadi membawahi ada 40 wakil raja, berarti ada 2 petinggi, 80 wakil raja, mulai meneliti, mengamati masalah tugas kepemerintahannya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Lihat di situ. Ada 3 kata yang begitu menunjukkan bahwa Daniel memiliki integritas yang luar biasa di dalam kepemerintahan, di dalam tugas yang dijabat. Yang pertama, ia setia. Ia tidak pernah lalai dan tidak ada kesalahan. Artinya tidak ada korupsi di sana. Artinya tidak lalai melakukan terus tugas yang diemban dia. Dilakukan dengan baik. Dan bahkan
Daniel orang yang paling loyal kepada rajanya. Ini integritas yang luar biasa. Integriti itu adalah jujur, tulus hati, dan bahkan memiliki prinsip moral yang sangat kuat. Orang yang tidak berintegritas adalah ketika pimpinannya pergi, dia kerjanya ogah-ogahan. Tapi ketika ada pimpinannya, dia seperti orang yang paling setia. Itu bukan integritas. Tapi Daniel, lihat, ini pengakuan dari dua petinggi lain. Dua petinggi itu rivalnya, lawannya tadi yang mau menjatuhkan dia. Mereka berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi tidak mendapat alasan apapun. Karena ternyata Daniel adalah orang yang loyal di dalam pekerjaannya. Tidak pernah lalai atas tugas-tugas. Bahkan tidak pernah ada kesalahan. Oh, luar biasa. Artinya apa? Walaupun Daniel cerdas, dia tidak memanfaatkan kecerdasan itu untuk memanipulasi sesuatu di dalam kepemerintahan Raja Darius. Ini luar biasa. Banyak orang pinter, tapi kepintarannya justru dimanfaatkan untuk memanipulasi sesuatu di dalam tugas. Luar biasa, memiliki integritas yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa? Karena Daniel punya prinsip. Tugas itu dari Tuhan. Kedua, Tuhan tetap mengontrol dia. Tidak perlu kesetiaan itu dilihat orang. Tidak perlu. Tapi dia tahu Tuhan melihat. Karena baginya adalah sama dengan bersaksi tentang imannya di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin engkau berada di dalam suatu pekerjaan yang strategis. Tunjukkanlah bahwa engkau punya integritas. Karena engkau punya iman kepada Tuhan. Di dalam setiap langkah perbuatan kita. Selalu ada nilai Kristus. Yesus yang selalu dipertaruhkan. Jadilah orang yang setia. Orang yang loyal. Dan berusaha tidak melakukan kesalahan. Ini luar biasa Daniel. Seperti yang saya katakan tadi. Daniel sebenarnya tidak memusingkan. Mau dihukum mau apa. Dia tidak peduli itu. Karena dia merasa dan dia tahu yang dilakukan adalah baik. Orang Jawa bilang, Gusti boten sare. Loh iya, Daniel itu persis seperti itu. Tuhan tidak pernah tidur. Long time terus mengontrol hidup saudara dan saya. Yang salah memang dijewer. Yang kurang setia dipukul supaya kau setia. Karena apa? Ada nama pribadi yang saudara bawa dimanapun Anda berada. Memiliki integritas yang luar biasa. Ini baru komitmen yang mampu mengalahkan konspirasi. Yang ketiga Bapak Ibu. Iya, kalau khotbah lama-lama, kalau live streaming itu enak. Karena apa? Jemaat yang di rumah mau kemana dia? Gak ada, bilang macet-macet kemana? Mau belanja ke mall, sorry, mall tutup. Jadi sini aja kita satu hari, amin. Janganlah, nanti bayarnya susah.
Iya. Dia begitu sekarang di rumah, wah apalagi di rumah saya itu. Begitu, istri saya kan guru. Laptopnya di sana, saya juga dosen, laptop di sini. Anak saya kuliah satu, laptop lagi di sana, ada yang bekerja. Aduh, di rumah satu tempat tapi nggak pernah komunikasi selama jam kerja. Sibuk semua. Nah giliran jam makan kumpul. Ternyata virus membawa kebahagiaan. Bisa kumpul bersama-sama makan dengan anak-anak. Iya, kalau tidak susah. Sekarang kumpul bersama-sama. Tapi memang imbangi dengan olahraga. Karena apa? Bisa melar. Ya kan? Oh supaya imun naik bukan. Timbanganmu yang naik. Jadi obesitas, jadi juga gulanya naik. Iya. Saya sekarang olahraga terus. Tiap sore olahraga. Begitu. Saya berhenti 2 minggu, naik. Makanya di rumah banyak timbangan. Salah ini timbangan, ganti dulu. Dibeli lagi. Loh kok timbangan ini gak pro ke saya, naik terus. Ternyata benar. Baju sudah mulai sempit. Wah, mulai lagi. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Jangan mengeluh dengan kondisi. Kalau engkau menjadi orang Kristen yang cerdas. Gunakan kondisi ini dengan baik. Miliki integritas yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu lihat. Dari ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu lihat. Sudah terdengar konspirasi, sudah dijadikan undang-undang. Lalu ada SP dari Darius. Lalu segera Daniel mau diambil, mau dimasukkan di gua. Tapi apa reaksi Daniel? Apa reaksi kita ketika ada sesuatu yang akan terjadi yang buruk bagi kita? Ini menunjukkan ketika Daniel dengar itu sama. Apa yang dilakukan? Dia naik ke kamar atasnya, tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. Memang orang Yahuda itu, orang Israel begitu. Kalau berdoa kiblatnya selalu arah Israel. Selalu arah Yerusalem. Karena apa? Di sana bait suci itu loh. Jadi itu dalam konteks PL. Kalau mereka berdoa menghadap itu. Makanya di kamarnya itu ada tanda panah. Oh berarti ke sana. Iya kan? Pernah Bapak Ibu kan kalau di hotel mana panah ini? Iya mana panah? Pertama saya nggak tahu. Wah jangan-jangan ada CCTV nih gitu kan. Ternyata oh itu kiblatnya. Oh kiblat. Oh. Iya. Oh kalau orang Yahudi, orang Israel gitu. Menghadap ke Yerusalem. Karena apa? Di sana ada bait suci. Karena tidak ada bait suci di luar Israel. Beda dengan zaman kita gereja. Mana ada di mana-mana tempat ibadah. Tapi gereja sesungguhnya ada diri kita. Kalau di dalam konteks PL itu satu-satunya. Dan itu harus di Israel. Di Yerusalem. Tidak boleh kemana-mana. Makanya mereka kiblatnya ke sana. Dan 3 kali sehari berlutut. Sebelum ada konspirasi 3 kali berlutut. Seperti biasa ada konspirasi sama saja. Kalau persoalan sudah berat mulai meningkat doanya. Bukan hanya meningkat jumlah doanya. Mulai ekspresi doanya menangis. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, Tuhan. Giliran aman-aman saja. Mari Bapak Ibu kita ada doa hari Rabu malam. Maaf ya saya lagi di jalan mana nggak tahu. Maaf ya saya lah begini, maaf ya. Pernahkah Daniel bilang maaf, tidak berdoa jam 9, tidak berdoa jam 12, tidak berdoa jam 3? Tidak. Bahkan lawan-lawannya semua
tahu Daniel orang yang paling setia berdoa terus menerus. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap berdoa. Begitu. Kristen sekarang heboh setelah ada masalah. Doa nasional. Ketika nggak ada masalah, susah ditemukan. Doa antar gereja pada saat masalah. Rukun semua. Ketika nggak ada masalah, itu kan tidak sama dengan kita. Saya pikir Yesusnya sama ya. Bapak Ibu yang saya kasihi. Yang ketiga, bahwa integritas. Yang ketiga adalah memiliki spiritualitas yang luar biasa. Inilah yang bisa mengalahkan segala persoalan hidup yang kita hadapi. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapatkan Daniel. Wah, udah semangat mereka. Wah, udah dapat surat. Ayo kita cari. Saya tahu pasti jam segini udah berdoa dia. Mereka datang dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Bahkan di dalam 14 3 kali sehari mengucapkan doa. Ini luar biasa. Kita tidak bisa mengalahkan dosa. Kita tidak bisa mengalahkan konspirasi kejahatan-kejahatan. Kalau kualitas spiritual kita rendah. Tapi kita lihat di sini 3 kali sehari berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, benar bahwa wajib hukumnya bagi orang yang beriman beribadah kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa kami lihat dengan mata secara langsung. Tapi Tuhan melihat. Apakah Bapak Ibu beribadah live streaming? Atau sedang menonton ibadah live streaming? Daniel tidak peduli terhadap musuh-musuhnya. Tapi dia tetap berlutut di hadapan Tuhan. Karena dia tahu. Tuhan tahu niat jahat. Tuhan tahu siapa yang benar. Tuhan tahu semuanya. Makanya jawaban Tuhan kepada Daniel. Daniel diizinkan menghadapi itu. Sampai dimasukkan dalam gua singa. Daniel tidak protes. Dia tidak demo. Kalau kita mengalami seperti ini, sudah demo, Tuhan, saya sudah setia beribadah, saya terus mengikuti doa, saya sudah memberikan persembahan, kenapa harus menghadapi seperti ini? Saya mau katakan kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi semua itu. Dan itu diakui oleh Daniel ketika Raja Darius berkata, dia berkata bahwa Tuhanku menolong aku. Sehingga mulut singa itu diikat. Semalaman lapar rupanya singa itu. Menahan-nahan nafsunya terus. Bukan 1 ekor loh singa itu. Banyak singa-singa. Tapi ketika Tuhan tolong dia. Dicemplungkan. Udah habis dimakan. Lawan-lawannya itu. Ini yang disebut Gusti Boten Sare. Tuhan tidak tidur ketika engkau sedang mengalami penderitaan. Tuhan tidak tidur mungkin engkau sedang mengalami COVID-19. Tapi engkau berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau berkata, Tuhan, engkau izinkan ini terjadi padaku. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Saya mengikuti proses Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan akan selesaikan masalahku. Inilah kualitas rohani yang dialami, yang dimiliki oleh Daniel. Kesimpulannya buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan salahkan situasi. Jangan salahkan ada sesuatu yang terjadi bagimu. Tapi hadapi
bahwa Tuhan tidak membiarkanmu seorang diri. Komitmen iman dituntut di tengah krisis ini. Apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Apakah saudara tetap setia di dalam situasi seperti ini? Apakah saudara benar-benar tetap bertanggung jawab dan menyerahkan diri dalam kondisi seperti ini? Kalau engkau memiliki komitmen seperti itu, engkau bisa berkata, Tuhan, kalau memang ini Tuhan izinkan terjadi padaku, berilah kepastian bagiku bahwa Tuhan tidak membiarkan aku. Dia akan menolong engkau. Dia akan membawa engkau keluar dari persoalan hidupmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Budayakanlah hidup beribadah. Budayakanlah hidup berdoa dengan setia. Menjadi sebuah keharusan bagi orang beriman. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.